Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Fajar Saputra. Saya akan eh, menjelaskan sumber-sumber skripsi yang saya tulis ada pustakanya dalam bentuk kompilasi. Oke, baiklah, langsung saja. Dimulai dari bab satu. Dimulai bab satu, saya jelaskan bahwa semua dari bab satu itu 85% saya menggunakan hasil buah pemikiran saya sendiri, baik itu dari latar belakang sampai ke scope manfaat penelitian. Hanya satu paragraf yang menggunakan sumber, yaitu dari Dodi Setiawan, yang mana Dodi Setiawan, yang mana ia merupakan eh, mahasiswa sejarah, menulis skripsi tentang biografi Mangkunegaran Kelapa pada tahun 1904 sampai 1987. Uh, oke, ini bukunya. Maaf jika terjadi keterlambatan. Ini. Ya. Nah, ini di deskripsinya itu biografi Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegaran ke-8. Nah, di sini saya mengambil data pada latar belakang ya. Sebagian besar saya mengambil di sini. Lanjut ke bab 2. Ke bab 2 dalam yang pertama, di terbentuknya Kadipaten Mangkunegaran, saya mengambil sumber dari Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo yang diterbitkan pada tahun 1999 di halaman 123 sampai 125. Oke, bukunya. Nah, ini bukunya. Pengantar Sejarah Indonesia Baru dari tahun 1500 sampai 1900, dari Emporium sampai Imperium. Nah, saya mengambil di pembahasan di Sartono Kartodirjo ini. Kemudian di halaman berikutnya saya mengambil sumber dari skripsi tentang Mangkunegaran juga oleh anak UNS pada tahun 2007, halaman 33. Nah, ini adalah judul skripsinya, yaitu yang judul tentang Remuk Sukuro
Lembaga Penjaga Keamanan Mangkunegaran di era transisi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Nah, terus lanjut. Dan kemudian saya mengambil skripsi dari anak UIN Surabaya yang diterbitkan pada tahun 2016. Ia membahas tentang eh, sejarah perjuangan Raden Mas Said yang merupakan Mangkunegaran ke-1. Oke, okay. Nah ini pada bab 2 ini saya lebih banyak membahas di sini, uh, mengambil sumber dari sini, pada di sini di anak terbitan yang membentuk sejarah perjuangan Raden Mas Said Mangkunegaran 1 dalam didik, mendirikan Kadipaten Mangkunegaran tahun 1741 sampai 1757. Kemudian saya mengambil sebagai besar saya di bab 2 ini mengambil sumber di keraton, namun saya tidak bisa memfoto mempublishnya karena buku tersebut adalah buku tua sesuai aturan di dalam eh, Reksa Pustaka Mangkunegaran bahwa buku yang ada di perpustakaan Mangkunegaran itu tidak boleh difoto, jadi hanya bisa ngetik di tempat. Maka dari itu saya hanya mengetik di tempat sana dan saya tidak bisa memfoto secara langsung, dan hanya beberapa yang saya bisa memfoto, itu pun atas seizin dari para abdi dalam di Mangkunegaran. Oke, kita lanjut. Semua ini saya mengambil di tentang baik di sini saya menjelaskan. Nah, terus di sini saya mengambil dari arsip, beberapa arsip saya ambil, cuman saya tidak bisa publish, dan sisanya saya mengambil di skripsinya tadi di anak Airlangga tadi yang membahas tentang Mangkunegaran ke-1, Mangkunegaran ke-8. Terus keberadaan wilayah Mangkunegaran ini saya mengutip dari buku di sini, Kehidupan Dunia Keraton Surakarta, yang ditulis oleh Ibu Darsiti 1830 sampai 1939, di dalam pembahasan mengenai keberadaan wilayah Mangkunegaran. Saya mengambil di sini sumber-sumbernya, sebagian besar saya mengambil di sini, dan di arsip juga saya mengambil, dan skripsi dari anak UNS yang berjudul tentang, saya cari dulu skripsinya tentang, nah ini
Nah, nah di sini saya mengambilnya sumber itu, kemudian pada birokrasi pun saya mengambil di sini yang ditulis oleh Belda ini, bagaimana ia menjelaskan tentang birokrasi modern yang ada di Surakarta pada tahun 1944 sampai 1947, anak UNS Surakarta. Uh, saya mengambil dari buku ini dari Prof. Wasino dan mengambil arsip lagi di Mangkunegaran. Kemudian ya saya mengambil di sana. Kembali lagi saya mengambil lagi motif dari Setiawan yang mana ia adalah putra, yang mana ia adalah membahas tentang geografi Mangkunegaran ke 7 ke 1. Kemudian saya mengutip juga dari surat kabar dari Suara Merdeka, namun surat kabar tersebut tidak dapat saya foto karena pihak museum pers yang di Surakarta tidak mengizinkan untuk difoto karena atas dasar bahwa itu adalah arsip, maka dari itu saya tidak bisa memfoto. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, dalam pengertian abdi dalam ini saya mengambil mengutip dari surat kabar juga, Suara Merdeka, dan mengutip dari oh, artikel yang ditulis oleh dosen pembimbing saya pribadi dan Pak Alian Sair. Dosen pembimbing saya itu Pak Sapudin Yusuf, yang mana ia berpendapat bahwa abdi dalam itu merupakan orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan raja dengan menaati segala aturan yang ada di keraton tersebut. Oke, sumbernya itu ada di sebentar. Saya mengambil di sini. Nah, di sini di Journal of Indonesia History yang dikeluarkan oleh UNES tentang judul itu Abdi Dalam Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2004 sampai 2014. Nah, pada bab 3 metodologi penelitian saya mengutip dari buku Kunto Wijoyo dan Gorschak. Kunto Wijoyo. Baik, Kunto Wijoyo yang diterbitkan pada tahun 1964, halaman ke-13. Nah, ini metodologi metodologi sejarah yang ditulis oleh Kunto Wijoyo.
Kemudian saya saya mengutip dari tulisan dari Prof. Fasino dan Ibu Harkatisri, yang judul bukunya itu ya, tentang metodologi metodologi sejarah yang diterbitkan pada tahun 2018. Cover bukunya seperti ini. Maaf karena buku yang saya dapatkan dalam bentuk online. Sebagian milik pribadi. Ini saya buku satu lagi. Nah, ini metodologi sejarah. Kemudian dan besar saya bab 3 ini mengambil dari tulisan Pak Alian juga dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah yang di, nah ini bukunya Pengantar Ilmu Sejarah milik pribadi. Nah, bukunya diterbitkan pada tahun 2018. Buku tersebut sebagai uh, metode saya untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, untuk kita ketahui bahwa dalam proses sejarah itu tidak terlepas dari 4 hal, yaitu pengumpulan data, kritik data, kritik ekstern, kritik intern, dan interpretasi, serta yang terakhir adalah historiografi sejarah. Kemudian kita langsung ke bab 4. Oh, sebelumnya saya mengambil beberapa sumber sih dalam pendekatan penelitian. Pertama saya menggunakan pendekatan penelitian dalam bentuk politik, karena negara adalah kerajaan, tidak soal kerajaan, maka saya harus melakukan pendekatan politik dalam prakteknya untuk membongkar apa yang terjadi di negara itu. Nah, pendekatan politik ini saya bersumber dari uh, penjelasan yang dijelaskan oleh Profesor Haryono. Ia menjelaskan tentang hubungan politik dan sejarah, maka yang mana Prof Haryono ini di dalam kompilasi ini, di mana Prof Haryono ini merupakan dosen di UNM Malang. Terus kemudian di bab 4 pembahasan, sebagian besar saya mengambil dari wawancara. Pertama saya wawancara, kedua saya mengambil deskripsi di Setiawan Dodi tadi di nah ini yang UM tadi, yang Malang tadi, judulnya itu adalah Kedaulatan Indonesia dalam politik, sejarah dan politik.
Nah, ini metode sejarah saya menggunakan yang ditulis juga oleh Profesor Sapna Kartodirjo. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, saya ngambil di sini sumber di Mangkunegaran. Sumber yang tentang birokrasi Mangkunegaran. Eh, Mangkunegaran ke-8 dalam memimpin Mangkunegaran. Mangkunegaran ke-8 dan Mangkunegaran yang ditulis oleh anak UNS jurusan ilmu sejarah terbit tahun 2007 dan Budi Setiawan tadi. Sumber saya wawancara. Oke. Dan beberapa sebagian lagi saya mengambil dan untuk arsip, dan sebagian arsip saya hanya bisa publish. Nah, ini hasil saya wawancara, dan ini adalah sumber dari arsip yang saya dapatkan tentang Mangkunegaran mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Oke. Selanjutnya di sini. Kalau soal arsip saya disimpan saya di bawah. Nah, di sini ini arsip semua yang saya dapat saya foto. Nah, di sini tentang maklumat eh, maklumat yang dikeluarkan oleh Mangkunegaran ke-8 untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini arsip pada tahun 1954 mengenai kemerdekaan tadi, nomor 1954 tahun 1949. Oke, lanjut. Ini saya nol arsip lagi, arsip lagi, arsip, arsip lagi, arsip umat Mangkunegaran, arsip. Nah, ini ngambil di sebagian arsip dan di Dodi Setiawan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, saya dalam bidang kebudayaan saya mengambil dari arsip sebagian dari skripsi tadi Dodi Setiawan. Ini saya mengambil dari buku ini dan birokrasi ini saya sebagian saya mengambil dari buku, dari skripsi dan wawancara juga. Kemudian ini ngambil di arsip ya semuanya saya ngambil di arsip
di bab 4 sebagian besar sama wawancara. Nah, saya memilih arsip di sini, kompilasi saya di sini, sini, sini. Oke, wawancara, selesai wawancara. Kesejahteraan juga saya mengambil arsip di sini dan di arsip dan saya bisa dapat foto beberapa sebagian atas izin abdi dalam. Hmm, sebentar. Oke, saya mengambil arsip semua di sini dan oke, arsip tadi saya sudah jelaskan dan sebagian keempat saya mengambil arsip, mengambil di buku dan oke, saya mengambil buku lagi di George Mujianto tentang konsep kekuasaan di Jawa. Kekuasaan Jawa yang keluar pada tahun tahun 1987. Oke, tentang bagaimana pengaruh Raja Jawa terhadap para abdi dalam dan para warganya. Dan kesimpulan tentunya saya tidak menggunakan arsip, kurang lebih saya menggunakan sumber data 30, saya mengambil daftar pustaka lebih dari 30 dan 5 wawancara, mewawancara 5 orang para abdi dalam dan daftar pustaka itu terbagi dari arsip yang pertama, kedua skripsi, ketiga buku, dan yang keempat surat kabar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.